Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran mekanika teknik. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang menerapkan cara dan menyusun gaya pada struktur bangunan. Apa sih itu gaya? Pasti kata-kata ini tidak asing lagi terdengar bagi telinga kita. Oke, sekarang mari kita sama-sama pelajari tentang apa itu pengertian dari gaya. Menurut pengertian dari mekanika teknik, gaya dapat kita simpulkan sebagai muatan yang bekerja pada suatu konstruksi, pada suatu struktur bangunan. Mungkin saja gaya yang bekerja itu bisa lebih dari satu atau bermacam-macam. Apa saja ya? Oke, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Yang pertama ada gaya kolinear. Gaya kolinear adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Yang kedua ada gaya konkuren. Jadi gaya konkuren ini adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui satu titik. Dan yang ketiga ada gaya non-kuren. Apa sih itu gaya non-kuren? Gaya non-kuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan dengan satu titik pada satu titik. Dan yang keempat itu ada gaya sejajar. Apa sih itu gaya sejajar? Gaya sejajar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama lain. Lalu bagaimana sih cara menyusun gaya? Oke, mari kita pelajari lagi bersama-sama. Oke, yang pertama kita cara menyusun gaya kolinear. Gaya kolinear ini memiliki rumus R sama dengan P1 tambah P2 kurang P3, yang dimana dengan P1 jika tanda panahnya mengarah ke kanan itu artinya bertanda positif, dan jika tanda panahnya mengarah ke kiri berarti itu negatif. Baik, selanjutnya cara menyusun gaya konkuren. Sini kita ambil sebuah contoh dengan F1 itu sebesar 30 Newton, F2 itu sebesar 20 Newton, dan F3 itu sebesar 10 Newton dengan derajat 120, 30 derajat, dan 270. Cara menghitung resultan gaya dengan metode grafis dapat dilakukan dengan cara menghubungkan seluruh gaya dengan memperhitungkan panjang dan arah gaya tersebut. Pada dasarnya, gaya-gaya yang bekerja pada sistem hanya dipindahkan ke pembentuk garis gaya yang saling terhubung tanpa putus. Setelah semua garis gaya terhubung, maka resultan gayanya adalah jarak antara titik tangkap yang ke ujung garisnya yang paling terakhir. Pada gambar di atas, resultan gaya warna hijau dengan simbol R. Selanjutnya, menyusun gaya non-konkuren. A. Memadu dua buah gaya sejajar. Dalam memadu dua gaya yang tidak konkuren, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yaitu pertama ada besar, arah, dan letak ya. Secara grafis dapat dilakukan dengan menggunakan lukisan kutub. Langkah melukisnya sebagai berikut. Pertama, tentukan skala gaya dan skala jarak. Yang kedua, gambarlah gaya P dan P2 dan tentukanlah letak titik kutubnya. Ketiga, kutub letaknya sembarang, yang penting garisnya terbentuk dapat dipindahkan poligon gaya. Yang keempat, lukis garis satu pada kutub dan lukis garis satu secara garis satu. Yang kelima, lukis garis 2 dan lukis garis 2 secara garis 2. Yang keenam, lukis garis 2 dan lukis garis 3 sejajar garis 3. Dan yang ketujuh, titik potong garis 2 setelah garis 3 merupakan letak resultan yang dicari, sedangkan besarnya resultan dan arahnya dapat diukur dan dapat dilihat pada lukisan kutub.
Selanjutnya, ada cara analitis. Untuk menghitung besarnya resultan gaya R sama dengan P1 tambah P2. Untuk arah resultan sesuai dengan arah P1 dan P2. Sedangkan letak resultan dapat dihitung berdasarkan keseimbangan momen komponen gaya yang dipadu. Keseimbangan momen komponen dengan momen resultan, dimisalkan letak resultan sejauh X di titik B. Statis momen terhadap titik B, P1 kali A sama dengan Rx. R-nya itu sama dengan 3. Dengan X-nya itu sama dengan P1 kali A dibagi R sama dengan 1 kali 5 dibagi 3. Sama dengan 1,67 atau bisa dibulatkan menjadi 1,7 M. Jadi, letak resultan pada 1,7 adalah 1,7 M dari titik B. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Kalau begitu, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, sampai jumpa.